Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RW, Bendahara, Sekretaris, dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT, Bendahara, Sekretaris, dan jajarannya. Yang saya banggakan perwakilan kaum Gen Z dan kaum milenial. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak RW, Pak RT, dan kaum milenial dan kaum Gen Z yang telah hadir di acara ngopi bareng. Ngopi bareng ini tentu mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lingkungan kita ya Pak RW, Pak RT, dan semoga video ini pun dapat bermanfaat dan boleh di-share ke teman-teman kalian. Pada malam hari ini dalam acara ngopi bareng ini izinkan saya mengulas atau mendiskusikan mengenai ngopi bareng kita ini. Tentu banyak hal yang kita ingin sampaikan. Kami ini adalah beserta kawan-kawan yang masih peduli pemilu. Dari setiap 5 tahunnya tentu kita masih memantau dan memperhatikan proses demi proses dalam kepemiluan. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita dapat bersinergi kepada Pak RW, Pak RT dengan tujuan mensosialisasikan diantaranya mencari pemimpin yang memiliki political will dan tentu yang kita harapkan yang dimana terus digaungkan pemuda, yakni yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya ialah yang ada di alinea 4 itu melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu mudah-mudahan 3 calon ini mudah-mudahan selalu meneruskan, melanjutkan program-program yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pembukaannya ialah melindungi, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan ngopi bareng kita ini dapat bermanfaat dan RW, ketua RW, ketua lingkungan yang sedang menonton video ini dapat mensosialisasikan, dapat men-share. Tentu harapan kita dalam diskusi ini, ngopi bareng ini adalah mencari ataupun memilih pemimpin yang memiliki political will.
Jadi artinya kita memilih pemimpin itu tentu sesuai dengan hati. Nah, namun masih banyak kaum Gen Z ini yang masih apatis dan tidak peduli pemilu untuk memilih pemimpin presiden. Untuk itu harapan kita dalam diskusi ini Pak RW, Pak RT, tentu kita akan bersinergi untuk mensosialisasikan di lingkungan kita tentang one man one food ini tentu sangat berharga. Bagaimana caranya kita mensosialisasikan kepada kaum Gen Z dan milenial ini untuk menggunakan hak suaranya. Terus kita gaungkan, kita sosialisasikan ke lapangan maupun di media sosial, apapun itu, baik di YouTube, Facebook, Twitter maupun di TikTok. Mari kita sosialisasikan. Tentu dalam ngopi bareng ini kita bersinergi agar di lingkungan kita, mudah-mudahan khususnya di lingkungan kita ini, untuk memilih pemimpin ini meskipun berbeda dalam pemilih, tentu kita tidak perlu gontok-gontokan, bermusuhan. Namun di sini kita mensosialisasikannya itu ialah memberikan gagasan-gagasan ketiga calon ini. Gagasan-gagasan yang ada di visi misi ketiga calon ini. Memang betul pemimpin ada kekurangannya, namun pasti ada kelebihannya. Oh, boleh Pak RT, boleh diminum kopinya, air mineralnya boleh diminum Pak RT. Pak RW, ya. Oh iya, Pak RW, Pak RT. Ya, dan untuk hasil ngopi bareng ini tentu kita tidak hanya pertemuan sekali ini saja Pak RW, Pak RT, tentu kita akan berkelanjutan untuk membahas tentang kepemiluan ini, karena tentu kita akan mensosialisasikan kepada kawan-kawan khususnya kaum Gen Z dan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lansia agar hak suaranya itu dapat terrealisasikan untuk datang ke TPS. Seperti itu Pak RW, Pak RT. Mudah-mudahan besar harapan kami dari kami yang masih pemerhati ataupun peduli dengan kepemiluan ini Pak RW, Pak RT, kita dapat menjalankannya, baik pun ketika nanti ada pesta pernikahan ataupun ada pengajian, ataupun boleh Pak RW, Pak RT di khutbah setiap Jumatnya itu boleh untuk mensosialisasikan, karena itu perlu untuk agar kita dapat mensukseskan untuk memilih pemimpin, agar walaupun kita berbeda pemilih namun tidak ada gesekan permusuhan yang ada. Dan tentu kita akan mensosialisasikan bahwa kekurangan-kekurangan pemimpin itu tidak baik untuk disosialisasikan. Tentu gagasan-gagasan ketiga calon ini yang perlu kita sodorkan, kita jual, dan biarkan generasi Gen Z ataupun bapak-bapak ibu sekalian
untuk memilih sesuai dengan hatinya masing-masing, karena perlu kita sadari bahwa pemilihan ini adalah bersifat luber, jurdil, langsung rahasia, seperti itu Pak RW, Pak RT. Mudah-mudahan dengan hasil ngopi bareng kita ini dapat bermanfaat bagi kita di lingkungan kita, khususnya Pak RW, Pak RT, dan mudah-mudahan yang menonton video ini pun mensosialisasikan dan ada gerak hati untuk mensosialisasikan kepemiluan ini, tahap pemiluan ini, dan gejolak-gejolak fenomena masyarakat mengenai sosok-sosok yang akan dipilihnya. Tentu kita akan berikan gagasan-gagasan yang tentu yang disodorkan ketiga calon ini tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan dan mensosialisasikan ini dengan ikhlas, mudah-mudahan, karena tentu ini adalah salah satu abdi negara kita. Sebagai warga negara tentu ikut andil dalam mensosialisasikan yang baik untuk kepentingan kepemiluan ini. Tentu kita terus, bukan hanya KPU, Bawaslu, stakeholder, tentu kita juga harus ikut andil mensosialisasikan ini agar dapat berjalan damai dan sukses. Saya kira itu Pak RW, Pak RT. Mudah-mudahan apapun hasil tabayun kita, diskusi kita, ngopi bareng kita ini, mudah-mudahan dapat kita jalankan dan kita gaungkan kepada masyarakat, khususnya generasi Gen Z dan kaum milenial ini, untuk tidak apatis, untuk tidak memberikan hal-hal yang negatif kepada salah satu calon, kepada calon yang lainnya. Jadi tentu kita memberikan asupan gitu Pak RW, Pak RT, tentang bagaimana kita akan mensosialisasikan pemilu ini dengan gagasan ketiga calon ini. Apa yang dijual mereka, itulah yang kita akan berikan kepada kawan-kawan kita, khususnya generasi Gen Z, sehingga mereka itu tidak apatis, sehingga timbul kepeduliannya terhadap pemilu setiap 5 tahunnya. Karena bagaimanapun generasi Gen Z ini akan suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan merasakan bagaimana nantinya mereka berada di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam organisasi, baik di perusahaan, organisasi di masyarakat atau organisasi daerah. Tentu mereka akan belajar bagaimana mereka akan bersikap, memiliki intelektual maupun memiliki jiwa yang bersih dalam melihat fenomena yang ada di masyarakat. Saya kira itu Pak RT, Pak RW. Kurang lebih mohon maaf. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.